Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. Bahkan jika Raja Yuan datang untuk meminta penjelasan, ia pasti tidak akan kehilangan kendali. Yang ditakutkannya adalah Raja Yuan tidak akan mau bicara dengannya sama sekali. Kalau begitu, tidak masalah apakah dia lolos atau tidak. Lebih baik dia menghadapinya langsung dan melihat apa yang akan dilakukan Raja Yuan padanya. Paling buruk, dia bisa saja memanggil Raja Ling setelah mereka bertengkar. Begitu saja, satu hari kemudian, beberapa kultivator wanita yang pergi mencari material bergegas kembali. Dipimpin oleh Feng Qin Tianzun, mereka segera menemukan Yang Chen ketika mereka kembali. Setelah Yang Chen kembali dari Hua Wanru, dia tinggal bersama Ling Hua Tianzun, membantu menjaga Ling Hua Tianzun untuk mencegah kesalahan apapun terjadi dalam krisis yang dialaminya saat ini. Sekarang melihat Feng Qin Tianzun dan yang lainnya mengambil materi, Yang Chen juga tersenyum. Tuan muda Yang Chen, kami sudah mengumpulkan semua materi. Silakan lihat. Feng Qin Tianzun ingin mendesaknya, tetapi ia tidak berani. Ia hanya bisa menatap Yang Chen dengan takut-takut. Tatapannya yang menawan membuat orang-orang merasa teralihkan dan terharu. Yang Chen sudah siap mencurahkan isi hatinya, dan berkata dengan tenang, "Semuanya, jangan khawatir. Karena saya sudah punya bahan-bahan ini, saya akan membuat pil dulu. Dengan pil ini, saya bisa membantu pemulihan, dan mungkin juga membantu Raja Yuan pulih. Namun, saya tidak bisa menjamin kesembuhannya. Saya hanya berharap semua orang bisa siap mental." Melihat hal ini, semua kultivator wanita saling berpandangan, merasa amat cemas. Mereka tahu betul bahwa probabilitas yang disebutkan Yang Chen sudah sangat langka. Lagi pula, jika mereka mencari orang lain, mereka mungkin tidak memiliki probabilitas yang sama dengan Yang Chen. Yang Chen tidak membuang waktu lagi untuk bicara omong kosong, dia langsung saja meracik pil sesuai dengan perkataannya. Dia mengabdikan dirinya untuk itu, mengeluarkan tungku alkimia, dan melemparkan sejumlah besar pil ke dalam tungku itu dalam satu tarikan napas. Proses alkimia dimulai seketika, dan Yang Chen menggunakan keterampilan alkimia miliknya semaksimal mungkin. Ketika mereka melihat proses alkimia dan teknik rumit milik Yang Chen, mata semua kultivator wanita itu terbelalak dan mereka benar-benar terkejut. Keterampilan alkimia Yang Chen hampir sempurna ditampilkan di depan mata mereka. Yang paling penting, saat Yang Chen memurnikan ramuan itu, aura menyilaukan yang muncul adalah simbol dari level alkemis tingkat abadi. Alkemis tingkat abadi, ini membuat Feng Qin Tianzun sangat menyesal. Awalnya, ia berpikir bahwa sekuat apapun Yang Chen, ia tidak mungkin menjadi alkemis tingkat abadi. Jadi ia berpikir bahwa kata-kata Yang Chen sama sekali tidak dapat diandalkan dan ia harus mendengarkan kata-kata Dokter Abadi Ling He. Namun, dia tidak menyangka bahwa Dokter Abadi Ling He sama sekali tidak berguna, dan orang yang benar-benar dapat diandalkan adalah Yang Chen. Jarang sekali baginya bisa meracik pil di usia semuda itu, dan sekarang ia bahkan telah mencapai tingkat keabadian. Sungguh menggembirakan. Bukankah ini tipe suami yang serba bisa dan serba bisa yang diinginkan para kultivator wanita ini? Alkimia Yang Chen dimulai dan berakhir. Setiap langkah dan setiap latihan yang rumit terukir kuat di benak para praktisi wanita ini. Beberapa dari mereka telah mencapai tingkat Mahayana, setelah berlatih selama ratusan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Selain berlatih, mereka secara alami juga memiliki pengetahuan tentang alkimia. Kini, melihat kemampuan luar biasa Yang Chen, mereka menyadari bahwa jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Mereka harus benar-benar menghargai apa yang mereka miliki dan mempelajari beberapa keterampilan dengan baik. Begitu saja, usaha keras Yang Chen dalam memurnikan ramuan itu akhirnya berakhir. Setelah selesai, Yang Chen menarik napas panjang dan ekspresinya kembali normal. Di tengah aroma ramuan itu, ia juga mengeluarkan beberapa pil lembut dan halus yang telah dimurnikannya. Melihat bahan dan penampilan pil yang indah itu, banyak kultivator wanita ternganga sedikit karena terkejut, menyadari betapa berharganya pil-pil ini. Yang Chen mengambil ramuan itu dan menyuntikkannya ke dalam tubuh Ling Hua Tianzun. Seketika, ia mekar dan menyatu dengan ramuan itu, perlahan-lahan mengatur tubuhnya. Yang Chen telah mengamatinya, ingin melihat apakah ramuan yang telah disiapkannya untuk penyakit itu efektif. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya ia menghadapi fenomena ini. Dan apakah ia bisa berhasil atau tidak, bukanlah sesuatu yang dapat ia kendalikan. Namun untungnya, efeknya sesuai dengan apa yang diharapkannya. Meskipun ada beberapa penyimpangan kecil, sebenarnya tidak berbahaya dan bukan masalah besar. Ling Hua Tianzun,
yang awalnya sangat lemah, perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan, auranya justru menunjukkan tren peningkatan. Tentu saja, banyak kultivator wanita melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka yang awalnya gelisah langsung berubah menjadi ekspresi terkejut dan gembira. Yang Chen juga tersenyum tipis, tetapi setelah mengamati sejenak, ia berkata dengan serius, "Semuanya, jangan lengah." Meskipun kondisi senior Ling Hua sudah sedikit membaik, ia masih jauh dari pulih sepenuhnya. Semua orang harus merawatnya dengan baik selama masa ini. Saya juga akan berada di sini untuk memeriksa kondisi Ling Hua Tianzun secara berkala dan meresepkan obat yang tepat. Saya yakin tidak akan lama lagi senior Ling Hua akan kembali normal. Bagus sekali. Syukurlah, Nona Ling Hua baik-baik saja. Akan sangat bagus jika guru Ling Hua bisa pulih. Para biksu wanita itu menitikkan air mata, merasa gembira dan bahagia. Pada saat ini, seorang murid perempuan di tahap nirvana tiba-tiba berlari entah dari mana. Ketika tiba, ia dengan takut berkata, "Para senior yang terhormat, Master Yuan Wang sedang mencari Master Yang Chen." Setelah mendengar ini, semua kultivator wanita terdiam dan bertanya dengan bingung, "Tuan Raja Yuan sedang mencari Tuan Muda Yang Chen?" Ekspresi Yang Chen berubah, mengetahui bahwa keadaan akan menjadi buruk. Dia baru saja meninggalkan kediaman Yuan Wang, jadi tidak ada alasan bagi Hua Wanru untuk mencarinya lagi. Mungkinkah Hua Wanru sudah? Memikirkan hal ini, Yang Chen tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Namun, karena ia sudah berada di sini, ia memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Alasan ia tidak meninggalkan tempat ini adalah karena ia tidak menyembunyikan apapun, terbuka, dan jujur. Bahkan jika Raja Yuan datang mengunjunginya, ia tidak akan menyesal. Saat itu, ia berkata, "Baiklah, aku akan pergi menemui Tuan Raja Yuan sekarang. Semuanya, tolong jaga senior Ling Hua dengan baik. Jika ada sesuatu, ingatlah untuk memberitahuku tepat waktu." "Baiklah, jangan khawatir, Tuan Muda Yang Chen." Para kultivator wanita ini sekarang memiliki kesan yang sangat baik tentang Yang Chen, dan semua hal tidak menyenangkan yang terjadi antara Yang Chen dan Sekte Sanhua sebelumnya telah terlupakan. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana seseorang seanggun Yang Chen bisa berkonflik dengan Raja Yuan. Yang Chen menemani murid perempuan ini dan sekali lagi datang ke halaman Raja Yuan. Ketika mereka tiba, mereka masih dipimpin oleh murid perempuan yang dikenalnya ini, dan mereka masih melihat Raja Yuan membelakangi Yang Chen, kaki Padmanya bermain di bawah air. Terlebih lagi, Raja Yuan membuka bibir merahnya dan berkata dengan lembut, "Kau turun duluan." Murid perempuan itu segera pergi. Biasanya, Hua Wanru yang akan menemuinya, tetapi Yang Chen merasakan hawa dingin di udara dan tahu bahwa orang di depannya pasti bukan Hua Wanru. Yang Chen kini berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, memaksa dirinya untuk tenang, menatap Raja Yuan yang sedingin es yang telah berbalik. Dia tidak berbicara, tetapi menunggu dengan tenang Raja Yuan berbicara. Pada saat ini, Raja Yuan masih tampak seperti orang dunia lain seperti biasanya, dengan ekspresi sedingin es, hampir membuat orang berpikir bahwa dia adalah orang yang tidak tahu apa itu emosi. Namun, masih mudah terlihat kobaran api yang memancar dari matanya. Ini juga menandakan bahwa Raja Yuan berada dalam bahaya besar. Kontak sekecil apapun dapat membahayakan nyawanya. Jika Yang Chen bilang dia tidak panik, itu bohong. Jika Raja Yuan membunuhnya dalam kemarahan, dia mungkin tidak punya cukup waktu untuk memanggil Raja Roh. Namun, dia tahu bahwa semakin takut dia sekarang, Raja Yuan akan semakin haus darah. Orang yang berhati nuraninya bersih tidak takut pada apapun. Kalau tidak berbuat salah, berarti tidak berbuat salah apapun. Yang Chen, kau berani sekali. Terakhir kali kau tahu cara melarikan diri, tapi kali ini, kau bahkan tidak melarikan diri, dan kau bahkan berani berdiri di depanku. Apa? Apa kau meremehkanku? Geram Raja Yuan dengan marah. Nada bicara Yang Chen melambat sejenak, lalu berkata, "Terakhir kali aku kabur, itu karena aku tidak berani menyinggung senior Raja Yuan. Kali ini, aku percaya bahwa senior Raja Yuan adalah orang yang adil dan jujur. Aku tidak melakukan kesalahan apapun dalam masalah ini. Jika aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku tidak bersalah. Mengapa aku harus kabur? Padahal, aku juga korban dalam masalah ini. Kuharap senior bisa memaafkanku. Jadi, kau mendapatkan tubuhku, tapi kaulah yang akhirnya menderita kerugian," geram Raja Yuan. Seluruh tubuh Yang Chen menegang. Ia tahu sulit menjelaskan masalah ini dengan jelas, jadi ia hanya bisa segera menundukkan kepalanya. Junior tidak bermaksud begitu.
Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku tidak punya kuasa untuk mengambil keputusan saat itu. Haha, kalau kau bilang begitu, apa aku harus minta maaf padamu? Yang Chen, kurasa kau sudah bosan hidup, kata Raja Yuan dingin. Begitu dia selesai berbicara, auranya tiba-tiba menyebar. Aura dingin itu bagaikan tangan raksasa yang tak terlihat, menekan seluruh tubuh Yang Chen dengan keras, membuatnya sulit bergerak, bahkan bernapas pun menjadi sangat sulit. Yang Chen sangat khawatir ketika melihat Raja Yuan marah. Ia tahu bahwa situasinya sulit ditangani, dan Raja Yuan mungkin akan membunuhnya dalam kemarahannya. Wanita ini benar-benar tidak masuk akal. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia bersikeras menyalahkannya. Setelah berpikir panjang, Yang Chen hanya bisa berkata, "Tuan Raja Yuan, kau telah membunuhku. Kau tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Tuan Linghua, kau juga melanggar perjanjian antara kau dan Raja Roh. Bahkan jika kau tidak mempertimbangkanku, tolong pertimbangkan senior Lingwang. Untuk masalah hari ini, aku bersedia menebusnya dengan cara lain. Tolong tenanglah, senior Raja Yuan." Ratu Yuan memang sedang marah besar sekarang, tetapi masalah Linghua Tianzun bagaikan seember air dingin yang membuatnya segera tersadar. Memang, dia tahu sesuatu tentang Linghua Tianzun. Jika dia membunuh Yang Chen sekarang, siapa yang akan menyelamatkan Linghua Tianzun? Lagi pula, masalah Raja Roh memang cukup penting. Jika dia benar-benar membunuh Yang Chen, niscaya itu akan melanggar kontrak dengan Raja Roh. Lalu, bagaimana mungkin dia memberitahu Raja Roh bahwa Yang Chen telah memperkosanya lagi? Saya khawatir tidak ada yang akan percaya ini. Lagi pula, bagaimana mungkin Yang Chen memiliki kemampuan untuk memperkosanya 2 kali? Setelah berpikir panjang, Pangeran Yuan perlahan-lahan menjadi tenang. Matanya langsung berkaca-kaca saat menatap Yang Chen. Oke, Yang Chen, harus kuakui kau cukup berani. Setelah melakukan hal seperti itu, kau berani tetap tinggal di Sekte Tiga Bunga. Kau adalah orang pertama yang melanggar batasku. Namun, aku akan membuat pengecualian untukmu dan mengampuni nyawamu kali ini. Setelah Ratu Yuan tenang, ia harus mengakui bahwa Yang Chen memang orang yang tidak bersalah dalam masalah ini. Lagi pula, ia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada Hua Wanru. Mendengar Raja Yuan mengatakan ini, Yang Chen gembira. Terima kasih, Tuan Yuan, atas kebaikanmu. Jangan terlalu cepat senang. Mudah bagiku untuk mengampuni nyawamu. Tapi syaratnya, kau harus menyelesaikan semua ini untukku. Baru setelah itu aku akan menunjukkan belas kasihan dan memaafkan kejahatanmu, kata Raja Yuan dengan suara berat. Yang Chen tahu bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Dilihat dari situasinya sekarang, Raja Yuan ini mungkin akan meminta terlalu banyak lagi. Hal ini juga membuatnya merasa tak berdaya dan tak berdaya. Ia hanya bisa mendesah dalam hati bahwa kekuatannya tidak cukup. Raja Yuan ini jelas-jelas mencoba menipunya. Nada bicara Raja Yuan kini dingin. Pertama dan terutama, mengenai masalah Linghua Tianzun, kau harus berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Hanya setelah dia sembuh kau akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Yang Chen berkata tanpa daya, mengenai masalah yang dihadapi Raja Roh Senior Tianzun, saya akan melakukan yang terbaik. Sekalipun senior tidak menginginkan nyawa saya, Bunga Roh Senior Tianzun telah berjasa kepada saya. Jadi saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab saya. Bagus. Syarat kedua adalah melenyapkan semua hantu dari dunia bawah di area suci Sanhuaku, kata Yuan Wang Han. Sudut mulut Yang Chen berkedut. Ia tahu bahwa Raja Yuan ini tidak punya niat baik dan pasti akan menipunya. Akan butuh banyak waktu untuk berurusan dengan hantu-hantu di area suci, dan Raja Yuan benar-benar malu untuk memintanya. Kenapa? Kau tidak mau? Yuan Wang mengerutkan kening. Saat aku sedang menghitung, aku tidak tahu bagaimana kau menghalangi perhitunganku, tapi aku bisa melihat kau sepertinya sudah mengurus semua hantu di area suci Raja Roh. Sekarang setelah kau menyerahkannya kepada Sekte Sanhuaku, kau tidak mau. Beraninya junior ini tidak mau? Semua hantu tersembunyi di area suci Tiga Bunga akan diserahkan kepadaku, kata Yang Chen tanpa daya. Ada syarat ketiga, kata Raja Yuan. Yang Chen ingin mengutuk dalam hatinya. Ia berjanji bahwa ketika kekuatannya meningkat seiring waktu, ia pasti akan memberi pelajaran kepada Raja Yuan ini. Dia jelas tidak bersalah dalam masalah ini, namun dia bersikeras membiarkan Raja Yuan menggertaknya seperti ini. Senior, silakan bicara. Yang Chen hanya bisa berbicara dengan sopan. Raja Yuan berkata, ketiga, setelah kau berurusan dengan iblis-iblis dunia bawah ini,
Kau harus berjuang tanpa syarat untuk Sekte Tiga Bunga melawan musuh di negeri In Ekstrim. 90% pahala militermu akan menjadi milik Sekte Tiga Bunga, dan sepersepuluhnya akan menjadi milikmu. Sudut mulut Yang Chen berkedut, dia tidak ingin menindas orang lain seperti ini. Terakhir kali Raja Yuan bernegosiasi, ia hanya meminta 70% dari pahala pertempuran. Tetapi sekarang, ia langsung mengambil 90%. Hal ini membuat hati Yang Chen terbakar amarah, dan ia diam-diam mengepalkan tinjunya. Selain itu, kamu masih harus memakai batasan ini dengan patuh. Raja Yuan melambaikan lengan bajunya dan mengencangkan kembali larangan yang telah dibuka Hua Wanru pada Yang Chen. Yang Chen bergidik ngeri. Awalnya ia berpikir bahwa kondisi ini hanya akan mengakibatkan pencabutan pembatasan. Meskipun ia merasa dirugikan, hal itu bukannya tidak dapat diterima. Namun kini, Raja Yuan turun tangan langsung dan memberlakukan kembali larangan itu padanya. Hal ini hampir membuat Yang Chen pingsan, dan dia merasakan kebencian yang sangat besar terhadap Raja Yuan, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Lagi pula, semua orang terpilih ini memiliki indera yang tajam, dan jika mereka tidak berhati-hati, emosi mereka dapat dengan mudah terdeteksi. Jika demikian, merekalah yang akan menanggung akibatnya. Yang Chen memaksakan senyum. Senior, Anda tidak punya syarat lain, kan? Tidak lagi. Kau hanya bisa bertahan hidup jika memenuhi 3 syarat itu satu persatu. Sekarang, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Kau boleh pergi. Raja Yuan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Yang Chen pergi. Melihat ini, Yang Chen tentu saja tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi dan segera pergi. Setelah pergi, ekspresi Yang Chen menunjukkan sedikit kemarahan. Saat ini, Raja Yuan sedang menindasnya, dan ia benar-benar tidak punya cara untuk menghentikannya. Ia hanya bisa menunggu sampai ia menjadi lebih kuat dan kemudian membalas dendam. Segala sesuatunya, dalam analisis akhir, adalah masalah kekuatan. Memikirkan hal ini, Yang Chen menghela napas pelan. Ia kembali ke sisi Linghua Tianzun, berniat menyelesaikan tugas pertama yang diberikan Raja Yuan kepadanya terlebih dahulu. Linghua Tianzun akan membutuhkan waktu untuk pulih dari cederanya. Yang Chen, ditemani oleh banyak kultivator wanita, harus mengamatinya selama puluhan hari sebelum mereka dapat melihat bagaimana keadaan Linghua Tianzun sekarang. Selama periode pengamatan, Yang Chen tidak bermalas-malasan. Agar dapat segera meningkatkan kekuatannya agar dapat bersaing dengan Raja Yuan, ia juga mempelajari partitur musik dan teknik tombak suanyo sambil mengamati Linghua Tianzun. Saat ini, saya tidak pernah berani menunda apapun. Dengan cara ini, selama sebulan, Yang Chen kurang lebih yakin tentang gejala Linghua Tianzun. Kondisi Linghua Tianzun hampir membaik sekarang. Ia hanya perlu menyempurnakan beberapa pil lagi sesuai situasi, dan masalah pihak lain akan teratasi dengan baik. Dengan tingkat keterampilan alkimia Yang Chen, tentu saja tidak akan memakan waktu lama dan dia bisa menyelesaikannya dengan mudah. Setelah memberi ramuan kepada Linghua Tianzun, Yang Chen menunggu dengan tenang hingga Linghua Tianzun pulih, lalu mencari tempat dan melanjutkan berlatih. Begitu saja, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Wajah Linghua Tianzun kini memerah, dan napasnya berangsur-angsur membaik. Kulitnya juga jauh lebih baik daripada sebelumnya. Situasi ini membuat semua orang di Sekte Sanhua semakin bahagia. Akhirnya, kerja keras membuahkan hasil. Suatu hari, Linghua Tianzun tiba-tiba membuka matanya dan tersadar. Ia melihat sekeliling dan tubuhnya tampak sebagian besar telah pulih. Melihat Linghua Tianzun terbangun, banyak praktisi wanita dari Sekte Sanhua melompat kegirangan. Tuan Linghua, apakah kamu sudah bangun? Guru Linghua, senang sekali Anda sudah bangun. Para petani perempuan ini begitu tersentuh hingga air mata mereka berlinang. Mereka meluapkan kegembiraan dan kebahagiaan dari lubuk hati mereka. Linghua Tianzun membuka matanya dengan linglung. Setelah sadar kembali, ia memandang murid-murid perempuan di sekitarnya dan berbisik, "Aku ingat dikalahkan oleh hantu tingkat kaisar itu dan terluka parah. Kemudian, aku sepertinya telah memakan sesuatu yang kau berikan kepadaku, dan aku kehilangan kesadaran." Apa yang terjadi saat itu? Mendengar ini, wajah Feng Qin Tianzun memerah, dan dia hanya bisa menceritakan keseluruhan ceritanya. "Tuan Linghua, beginilah yang terjadi." Dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Ketika Linghua Tianzun mendengar bahwa Yang Chen lah yang menyelamatkannya, ia terkejut. "Yang Chen benar-benar menyelamatkanku? Benarkah itu?" "Tuan Linghua, jika Tuan Muda Yang Chen tidak turun tangan untuk menyelamatkan kami tidak akan tahu harus berbuat apa sekarang." Saat itu,
Anda dilukai begitu parah oleh makhluk jahat itu, Dokter Abadi Linghe, sehingga kami tidak tahu harus berbuat apa. Hanya campur tangan Tuan Muda Yang Chen yang tepat waktu yang menyelesaikan krisis Anda dan menyembuhkan Anda. Feng Qin Tianzun tercekat saat berbicara. Melihat ke belakang, apa yang terjadi saat itu sungguh mengerikan. Ling Hua Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, hantu-hantu dari dunia bawah ini dengan mudah menguasai tubuh manusia kita setelah mereka menyerbu bagian belakang. Kita tidak dapat mencegahnya, jadi ini bukan salahmu. Tapi aku tidak menyangka akan berutang budi pada Yang Chen kali ini. Tolong bawa aku menemui Tuan Muda Yang Chen secepatnya. Aku harus berterima kasih padanya dengan benar. Tuan Muda Yang Chen sedang berlatih sangat keras. Sambil mengamati luka-luka Anda dari waktu ke waktu, beliau juga tidak lupa berlatih keras. Beliau sekarang berada di aula belakang. Kami akan mengantar Anda ke sana. Beberapa kultivator wanita sekarang memiliki kesan yang jauh lebih baik tentangmu, Yang Chen. Ketika mereka berbicara dengan Ling Hua Tianzun, mereka hanya mengatakan hal-hal baik tentang Yang Chen. Ling Hua Tianzun, dipimpin oleh sekelompok kultivator wanita, datang ke istana tempat Yang Chen berlatih. Yang Chen sudah merasakan kedatangan aura itu. Ketika menyadari aura itu mengandung aura Ling Hua Tianzun, ia tak berani menunda lagi dan segera berdiri. Senior Ling Hua tampaknya hampir pulih. Kalau begitu, aku lega. Yang Chen kini melihat wajah Ling Hua Tianzun memerah, tersenyum tipis, dan berkata dengan hormat. Ling Hua Tianzun tersenyum lebar. Yang Chen, aku benar-benar minta maaf karena telah merepotkanmu kali ini. Jika bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Senior, Anda benar-benar terlalu sopan untuk mengatakan ini. Jika Anda tidak membantu saya saat itu, saya khawatir saya sudah binasa di tempat yang sangat gelap itu. Yang Chen berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Senior Ling Hua, siapa yang menyakiti Anda sampai meninggalkan Anda dalam keadaan seperti ini? Aduh, masalah ini hanya lelucon, dan teman muda Yang Chen mungkin tidak akan mempercayainya. Alasan mengapa aku terluka seperti ini bukanlah seperti yang dikatakan dunia luar, bahwa aku dilukai oleh dewa hantu tanpa batas. Sekte Tiga Bunga mengatakan ini hanya untuk melindungi wajahku. Sebenarnya, aku dilukai seperti ini oleh dewa hantu Mahayana. Ling Hua Tianzun mendesah. Mendengar ini, Yang Chen tercengang. Apa? Ada hal seperti itu. Bisakah seorang Mahayana Ghost Venerable menyakitimu, Senior Ling Hua Tianzun? Hal ini membuatnya menarik napas dalam-dalam dan tak kuasa menahan rasa terkejut. Sebenarnya, setelah pertarungan dengan MU Tai King, ia sudah memikirkannya. Ada banyak orang berbakat di dunia ini. Selain dirinya, apakah benar-benar tidak ada orang lain yang bisa mencapai tingkat Mahayana dan mengalahkan Wu Jing? Jelas, jawabannya pasti ya. Saya hanya tidak menyangka akan mendengar tentang hal itu tidak lama setelah itu. Yah, aku masih belum percaya sampai sekarang. Kekuatan hukumku tak mampu menahan serangan prasasti Dao-nya. Sungguh melanggar aturan. Namun, hantu di dunia bawah ini luar biasa. Ia bukan penguasa hantu biasa, melainkan penguasa hantu tingkat kaisar, disingkat penguasa Hades. Kata Ling Hua Tianzun. Yang Chen tertegun sejenak, aku ingat betul bahwa hanya ada satu hantu tingkat kaisar, dan aku seharusnya membunuhnya. Bagaimana mungkin hantu lain muncul? Aku tidak sepenuhnya yakin tentang masalah ini. Berdasarkan hasil yang telah kita kumpulkan sejauh ini, para hantu dari dunia bawah ini, yang merasakan bahwa keadaan tidak berjalan baik di bawah serangan kita dari utara dan selatan, telah membawa bantuan baru dari dunia bawah. Di antara mereka ada seorang penguasa dunia bawah tingkat kaisar yang baru. Setelah mendengar ini, Yang Chen merasa itu benar-benar mungkin. Lagi pula, para hantu dunia bawah tidak akan tinggal diam dan tidak akan mengembalikan wilayah yang telah susah payah mereka rebut ini kepada manusia. Jika tanah yang sangat gelap ini benar-benar dikembalikan, akan sulit bagi para hantu dunia bawah ini untuk melawan. Hantu-hantu dari dunia bawah ini bukan orang bodoh, mereka sangat menyadari hal ini. Tak heran, meskipun utara dan selatan jelas-jelas memiliki kebencian yang sama dan bersatu dalam memerangi musuh, tak satupun pihak yang berhasil mendapatkan keuntungan. Begitu. Sepertinya situasi di medan perang saat ini berubah dengan cepat. Kita tidak boleh gegabah, kata Yang Chen. Aku tidak tahu kapan temanku Yang Chen akan pergi ke medan perang. Jika kau pergi ke medan perang, itu pasti akan sangat membantu medan perang. Ling Hua Tianzun menggulung rambutnya dan tersenyum lembut. Dia tahu bahwa Yang Chen pernah membunuh seorang jenderal Nether yang kuat di masa lalu. Meskipun dia tidak menyangka Yang Chen,
yang sekarang telah memasuki tahap Mahayana, dapat menandingi penguasa Nether yang misterius itu, keberadaannya di medan perang pasti akan sangat membantu. Yang Chen juga ingin pergi ke medan perang, setidaknya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan Zhang Xuelian. Sayangnya, saat ini ia tidak punya waktu luang, jadi ia hanya bisa tersenyum getir dan berkata, "Senior Ling Hua, saya khawatir saya tidak akan bisa pergi ke medan perang untuk sementara waktu. Saya sudah berjanji kepada Senior Yuin Wang bahwa saya akan membersihkan para hantu dari dunia bawah di wilayah suci Anda, dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tuan Raja Yuan benar-benar memintamu untuk membereskan hantu-hantu di belakang? Ini sungguh membuang-buang bakatmu." Ling Hua Tianzun bergumam pelan, tetapi pada akhirnya ia tidak berani mengganggu keputusan Raja Yuan. Ia hanya bisa menghela napas dan merasa bahwa masalah ini cukup disesalkan. Yang Chen juga merasa tak berdaya tentang hal ini, dan mereka berdua terus membicarakan banyak hal. Ling Hua Tianzun dengan tulus berterima kasih kepada Yang Chen, berterima kasih kepadanya lebih dari sekali, dan akhirnya mereka berpisah. Setelah Ling Hua Tianzun sembuh, Yang Chen menghela napas lega. Selanjutnya, ia bisa menangani masalah berikutnya. Yang Chen dan Ling Hua Tianzun membahas masalah membantu area suci Sanhua membersihkan hantu-hantu dari dunia bawah di belakang. Ling Hua Tianzun tentu saja mengingat hal ini dan mengirim seseorang untuk memberi Yang Chen beberapa rute dan petunjuk hantu-hantu dari dunia bawah agar Yang Chen dapat membersihkan bagian belakang dengan lebih baik. Barang-barang ini memang sangat penting bagi Yang Chen, dan bisa menghemat banyak waktu. Setelah mendapatkannya, Yang Chen tanpa membuang waktu mulai menuju pemberhentian pertama di area suci Tiga Bunga. Tempat ini adalah Rou Shui Men, sekte besar dalam area suci Tiga Bunga, yang berafiliasi dengan sekte Tiga Bunga. Meskipun sekte Rou Shui berafiliasi dengan sekte Tiga Bunga, sekte ini juga merupakan sekte yang tangguh. Sekte ini memiliki 3 ahli tanpa batas, 2 diantaranya telah bergegas ke medan perang untuk memperjuangkan wilayah suci Tiga Bunga, sementara 1 lainnya tetap berada di dalam sekte. Sekte Rou Shui baru-baru ini diganggu oleh gangguan dari roh-roh dunia bawah ini, dengan banyak sekali korban di antara para muridnya saat menjalankan misi. Bahkan campur tangan Gao He Tianzun, guru tanpa batas yang kuat yang menjaga sekte Rou Shui, tidak efektif. Meskipun mereka dapat menakuti beberapa dari mereka pada saat itu, setelah beberapa saat, hantu-hantu itu akan menimbulkan masalah lagi, membuat kehidupan menjadi sangat sulit bagi Rou Shui Men. Sekte Rou Shui telah berulang kali mengirimkan sinyal bahaya kepada sekte Sanhua, tetapi sekte Sanhua hanya dapat mengirimkan sejumlah kecil anggota tingkat Nirvana dan Mahayana untuk membantu. Datang ke sekte Rou Shui memang dapat memberikan sedikit bantuan, tetapi dampaknya sangat kecil. Ini juga berarti bahwa seluruh sekte Rou Shui sekarang ditutup, dan mereka benar-benar dipaksa ke sudut tanpa pilihan lain. Setelah menerima pesan itu, Yang Chen adalah orang pertama yang pergi ke Rou Shui Men. Bagaimanapun pandangannya sekarang, kebutuhan Rou Shui Men akan bantuan lebih besar. Dalam sekejap mata, Yang Chen telah melangkah ke udara, berdiri tinggi di langit, menatap ke bawah. Sambil menunduk, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bergumam, "Ini gerbang Rou Shui. Gerbang ini memang tertutup." Memang benar, begitu formasi diaktifkan, orang lain tidak bisa masuk. Tapi orang-orang di dalamnya hampir tidak pernah keluar. Yang Chen membuka mata spiritualnya dan dapat melihat formasi itu dengan jelas. Jika dia ingin memaksa masuk, formasi ini tentu saja tidak akan bisa menghentikannya. Namun, dia datang ke sini untuk membantu Rou Shui Men, jadi tidak ada alasan untuk memaksa masuk. Ia berdiri di luar sekte, dengan tangan di belakang punggung, dan berkata, "Rekan-rekan Taois dari sekte Rou Shui, saya Yang Chen, dan saya datang ke sini untuk membantu Anda atas perintah Raja Yuan. Saya harap Anda dapat membuka formasi dan mempersilakan saya masuk untuk mengobrol." Tidak lama setelah dia selesai berbicara, sebuah celah muncul dalam formasi tersebut. Seketika, 3 biksu dalam tahap nirvana, 2 pria dan 1 wanita, keluar dari formasi. Ketika mereka melihat tingkat kultivasi Yang Chen, mereka bertiga membungkuk hormat. "Jadi, Senior Yang Chen, silakan masuk dengan cepat." Yang Chen mengikuti dan memasuki gerbang Rou Shui. Ketika memasuki gerbang Rou Shui, ia pertama kali mengamati sekelilingnya. Setelah pengamatan ini, Yang Chen juga sampai pada banyak kesimpulan. Situasi sekte Rou Shui saat ini memang sedang tidak baik. Seluruh sekte tampak tak bernyawa, seolah-olah telah mengalami banyak kemunduran belakangan ini. Terlebih lagi, perlu disebutkan bahwa ketiga kultivator Nirvana di depannya sangat menghormati Yang Chen, dan tampaknya tidak ada yang salah dengan mereka. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, pasti akan terlihat bahwa mata ketiga orang ini dipenuhi dengan sedikit ketidakpuasan. Hal ini membuat Yang Chen bingung.
Apakah ketiga orang ini tidak puas dengannya? Rasanya agak tidak masuk akal. Dia belum pernah melihat ketiga orang ini sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak puas? Pada saat ini, mereka bertiga masih tersenyum hormat kepada Yang Chen dan berkata, "Senior Yang Chen, kami akan membawa Anda menemui Tuanku Gaohi." Yang Chen mengangguk dengan tenang, dan bersama ketiga orang itu, dia melangkah ke istana Gaofeng di gerbang Roushui. Saat memasuki aula, seseorang disambut oleh suasana kebangsawanan dan kehidmatan. Aula itu dipenuhi sejumlah orang. Sekilas, beberapa orang berada di tingkatan Mahayana, baik pria maupun wanita. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian sekte tiga bunga. Sosok yang paling menarik perhatian adalah lelaki tua di atas. Ia mengenakan baju zirah lembut, bermata sipit, dan beralis tegas, memberi kesan bahwa ia tak bisa dianggap remeh. Begitu Yang Chen melihatnya, dia tahu bahwa orang ini tidak lain adalah Gao Hitianzun, satu-satunya ahli tanpa alam di sekte Roushui. Gao Hitianzun jelas sedang tidak senang dan tampak tidak senang. Ia melirik Yang Chen dan mengerutkan kening, "Teman muda Yang Chen, ya? Silakan duduk." Yang Chen tersenyum kecil dan menemukan tempat untuk duduk. Ketika dia melihat Gao Hitianzun tadi, dia juga melihat sekeliling, bertukar pandang dengan sebagian besar orang kuat ini, dan saling mengangguk. Namun, sikap para guru Mahayana ini terhadapnya tampaknya tidak terlalu memuaskan. Biasanya, karena ia datang sebagai bala bantuan, meskipun orang-orang ini tidak senang, mereka tidak akan begitu putus asa. Sekarang apa? Tampaknya kemunculannya tidak membawa harapan, tetapi malah membawa keputusasaan. Ini juga mengejutkan Yang Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Senior Gaohi, bagaimana situasi Roushui Men saat ini? Bisakah Anda memberitahu saya sedikit? Saya ingin tahu apakah saya bisa membantu?" Tanya Yang Chen. Gao Hitianzun mendengarkan ini dan tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, ia melambaikan tangannya dengan lembut, seolah merasa tidak masuk akal untuk tidak menjawab. Dengan sedikit ketidaksabaran, ia berkata, "Dalam surat dari Ling Hua Tianzun, ia bilang punya kejutan untukku. Kupikir itu adalah orang kuat dari alam Wujing, yang datang ke sekte Roushui-ku untuk membantu. Aku tidak menyangka itu adalah orang kecil lain dari alam Mahayana." Gao Hitianzun berkata demikian, jelas-jelas dipaksa dengan sedikit rasa tak berdaya. "Sahabat muda Yang Chen, meskipun aku tahu kau mungkin tidak suka mendengar kata-kata ini, tetapi dalam situasi saat ini, satu tingkat Mahayana lagi atau satu tingkat Mahayana yang berkurang tidak akan banyak berpengaruh. Aku sudah berkali-kali melapor kepada sekte tiga bunga. Sekarang situasi sekte Roushui kita harus diselesaikan dengan memperkuat orang-orang kuat Wujing. Mengapa sekte tiga bunga tidak mengirim rekan Taois Wujing?" Yang Chen tersenyum tipis. "Senior Gaohi, jangan terlalu bersemangat dulu. Sekte tiga bunga juga sedang kesulitan mencari ahli tanpa alam saat ini. Aku sebenarnya bukan dari sekte tiga bunga, aku datang ke sini hanya karena senior Yuan Wang. Terlihat juga bahwa sekte tiga bunga juga sedang kekurangan tenaga saat ini. Senior, bagaimana kalau kau bicara denganku tentang situasi saat ini dulu? Mungkin aku bisa sangat membantumu." Mendengar Yang Chen mengatakan ini, Gao Hitianzun menjadi semakin tidak sabar. Perkataannya sudah cukup lugas, jadi mengapa Yang Chen masih begitu bodoh terhadap dirinya sendiri? Baiklah, karena pihak lain bertanya, dia akan membiarkan pihak lain memahami situasinya. 3 bulan yang lalu, murid-murid sekte Roushui kami, saat menjalankan misi, diganggu dan diserang oleh hantu-hantu dari dunia bawah. Tentu saja, saya tidak bisa tinggal diam. Saya bahkan secara pribadi memimpin banyak orang kuat untuk menangani situasi ini, tetapi sayangnya, tidak ada hasil. Akhirnya, suatu hari, melalui akal dan intuisi saya sendiri, saya menemukan beberapa jejak sarang hantu-hantu dari dunia bawah ini. Tapi coba tebak. Pada titik ini, wajah Gao Hitianzun sudah tegang dan ekspresinya dingin. Yang Chen bertanya dengan bingung, "Ada apa?" "Haha, hantu-hantu dari dunia bawah ini ternyata diawasi oleh 2 penguasa hantu tak terbatas. Aku memimpin murid kesayanganku untuk melawan kedua penguasa hantu tak terbatas ini, dan bukan hanya aku yang menderita kekalahan, tetapi murid kesayanganku juga terbunuh oleh kedua penguasa hantu dunia bawah ini." Setelah berkata demikian, Gao Hitianzun berkata dengan urat nadinya hampir terekspos, "Katakan padaku, apa gunanya meminta seorang ahli tahap Mahayana yang kuat untuk datang dan membantuku?" Yang Chen sekarang tahu apa yang sedang terjadi. Pantas saja orang-orang ini tampak tidak menyambutnya. Perasaan disebabkan oleh kekuatan. Lagi pula,
Betapapun hebatnya kedua dewa hantu Wujing itu, mereka tetap harus berhadapan dengan dua dewa surgawi Wujing. Kalau tidak, berapapun banyaknya ahli Mahayana yang ada, itu akan sia-sia. Teman muda Yang Chen sekarang mengerti situasinya. Nada bicara Gao Hitianzun sudah dipenuhi amarah, dan dia sepertinya tidak ingin mengungkit masa lalu. Yang Chen juga dapat memahami bahwa murid kesayangan Gao Hitianzun telah tewas di tangan penguasa hantu, jadi wajar baginya untuk mengalami perubahan emosi seperti itu. Namun, dia datang ke sini untuk menangani masalah ini, jadi dia tidak akan menyerah begitu saja karena sepatah kata pun dari pihak lain. Dia tersenyum dan berkata, Gao Hitianzun, kau benar. Aku, juniormu, sungguh bisa membantu dalam hal-hal ini. Mendengar ini, para praktisi Mahayana lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka memandang Yang Chen, dan sikap mereka tidak banyak berubah sebelumnya. Tetapi kali ini mereka benar-benar marah, berpikir bahwa Yang Chen tidak memiliki kesadaran diri. Murid kesayangan Gao Hitianzun telah meninggal, dan dia sekarang murka. Bagaimana mungkin Yang Chen masih berusaha menjaga penampilannya? Mereka dapat memahami perasaan Yang Chen, dan mereka tidak ingin dipandang rendah. Tetapi dalam situasi saat ini, Yang Chen memang agak terlalu bodoh terhadap dirinya sendiri. Ketika dia menatap Gao Hitianzun lagi, dia sudah memancarkan aura dingin dan menakutkan. Dia berkata dengan dingin, hehehe, tahukah kau kenapa aku menyendiri? Itu karena kedua raja hantu tak terbatas itu. Kalau bukan karena keterkejutan sekte tiga bunga, aku pasti harus melarikan diri bersama murid-muridku. Kau masih berani bicara sarkastis seperti itu di sini? Kalau begitu, katakan apa yang kau punya untuk membantuku menghadapi kedua raja hantu tak terbatas itu. Yang Chen merasakan aura penindasan yang berasal dari Gao Hitianzun, tetapi ia tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, ia menggoyangkan tubuhnya dengan ringan dan tiba-tiba melepaskan domain bumi. Ketika domain bumi dilepaskan, aura Yang Chen dan Gao Hitianzun saling bertarung. Dalam pertarungan ini, Gao Hitianzun tiba-tiba merasakan tekanan. Orang baik, tipuan macam apa ini yang dilakukan Yang Chen? Awalnya dia sama sekali tidak peduli, dan tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang setelah Yang Chen melakukan ini, dia benar-benar tidak berani meremehkannya. Anak baik, dengan tingkat kultivasi Mahayana yang kau miliki, kau berani menantangnya, seorang ahli tanpa alam? Ia menampar kursi itu, dan kursi itu berderak dan hancur berkeping-keping. Saat kursi itu hancur, Gao Hitianzun melepaskan auranya sepenuhnya, menekan Yang Chen. Yang Chen tidak tergerak sama sekali, dan terus menggunakan domain bumi untuk melawan. Keduanya bertarung satu sama lain, dan semua kultivator Mahayana di sekitar tercengang dan tak bisa berkata-kata. Mereka dikejutkan oleh kemampuan ajaib Yang Chen. Yang Chen benar-benar bertarung dengan Gao Hitianzun, dan sampai sekarang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Gao Hitianzun juga terkejut dan takjub. Yang Chen, seorang kultivator Mahayana, dapat dengan mudah mengalahkannya dalam pertempuran awal ini tanpa kehilangan keunggulan? Ini agak terlalu menakutkan. Yang Chen tersenyum tipis. Senior Gao Hi, apakah menurutmu kekuatanku layak mendapatkan persetujuanmu? Gao Hitianzun benar-benar terkejut dengan metode Yang Chen. Wajahnya serius, dan saat ini, dia tidak lagi berani meremehkan metode Yang Chen. Anak baik, harus kuakui kau memang cukup cakap. Oke, kutarik kembali ucapanku tadi. Aku memang agak terlalu impulsif sebelumnya. Aku tak menyangka Tuan Raja Yuein masih ingat junior sepertiku dan menyiapkan asisten yang cakap untukku. Jika Yang Chen yakin bisa menghadapi penguasa hantu tak terbatas, maka kita tak perlu menahan diri. Paling banter, kita bisa melawan para penguasa hantu Netherworld ini. Tapi aku harus mengingatkan Yang Chen bahwa aku baru saja menunjukkan sebagian kekuatanku, dan aku sudah berbelas kasih padamu. Tapi para hantu Netherworld itu tidak akan melakukan itu. Jika kau benar-benar yakin bisa menghadapi penguasa hantu tak terbatas, maka dengarkan aku. Tapi kalau kamu tidak yakin, aku harap kamu bisa memberitahuku sesegera mungkin, agar semua orang tidak perlu membayarnya nanti. Sikap Gao Hitianzun melunak, tetapi pada akhirnya, dia masih mengingatkan dengan nada yang dalam. Yang Chen memahami kekhawatiran pihak lain, dan tersenyum santai. Jangan khawatir, senior, jika saya tidak yakin, saya tidak akan pernah berdiri di sini, apalagi berbicara dengan arogan. Setelah kata-kata ini terucap, banyak kultivator Mahayana saling memandang dengan bingung. Mereka mungkin mengatakan Yang Chen sombong, tetapi ketika Yang Chen dan Wujing Tianzun miliknya baru saja bertarung, mereka memang setara. Tetapi kalau dibilang Yang Chen tidak sombong,
Sungguh tidak masuk akal kalau seorang kultivator Mahayana ikut campur dalam pertarungan antara orang-orang berkuasa yang sudah mencapai alam tanpa hukum. Setelah Gao He Tianzun merenung sejenak, ia tetap memilih untuk mempercayai Yang Chen. Ia telah menjalani kehidupan yang agak membuat frustrasi akhir-akhir ini, jadi jika ada secerca harapan, ia pasti akan mengambil risiko. Baiklah, baiklah, teman muda Yang Chen, aku akan percaya padamu untuk saat ini. Namun, aku tidak bisa mengerahkan semua pasukanku hanya karena beberapa patah kata darimu. Ikutlah denganku, pimpin beberapa kaki terikat, dan sapalah para hantu kecil di dunia bawah itu. Gao He Tianzun melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan keras. Yang Chen tahu apa yang dimaksud Gao He Tianzun. Ia masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya. Ia mengatakan ini karena ingin memimpin Gao He Tianzun terlebih dahulu dan menguji kekuatannya. Kalau dia tidak benar-benar punya kekuatan, tidak akan ada kerugian apapun. Yang Chen tersenyum tipis, tidak masalah. Melihat Yang Chen begitu tenang, Gao He Tianzun dengan santai memanggil beberapa orang kuat Tianzun dan berkata, kalian, ikut aku. Yang Chen, ikut aku juga. Yang Chen tanpa ragu lagi, mengikuti Gao He Tianzun dan melangkah pergi. Begitu saja, seluruh formasi gerbang Rou Shui langsung bergerak cepat. Beberapa orang kuat, dipimpin oleh Gao He Tianzun, segera meninggalkan gerbang Rou Shui. HMPH, sekelompok hantu kecil, beraninya kalian muncul di depan sekteku. Bersiaplah untuk mati. Saat Gao He Tianzun keluar dari formasi, ia melihat sekelompok hantu kecil berpatroli di sana. Ia menampar mereka dengan satu telapak tangan, dan hukum pun berbalik. Hantu-hantu kecil ini mati mengenaskan sambil menjerit. Melihat ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Hantu-hantu dari dunia bawah di area suci tiga bunga memang cukup merajalela. Mereka berani menghalangi jalan dan mengganggu sekte-sekte ini. Namun setelah dipikir-pikir, situasi di area suci Raja Roh tampaknya tidak jauh lebih baik. Jika dia tidak turun tangan, area suci Raja Roh mungkin akan dipenuhi oleh hantu dan roh-roh ini. Tujuan hantu-hantu dari dunia bawah ini persis seperti ini. Mereka tidak akan merusak fondasi Anda, tetapi mereka pasti akan mengacaukan area belakang. Dengan cara ini, Gao He Tianzun melanjutkan perjalanannya, melenyapkan banyak jin di sepanjang jalan. Namun, jin-jin ini tidak terlalu kuat, dengan tingkat kultivasi tertinggi hanya pada tahap dewa sejati. Kematian beberapa dari mereka bukanlah masalah besar. Paling-paling, itu hanya akan menjadi kesempatan bagi Gao He Tianzun untuk melampiaskan amarahnya. Sekelompok orang datang ke langit di atas pegunungan yang kosong. Tepat saat mereka berada di atas pegunungan, Gao He Tianzun berkata dengan tangan di belakang punggungnya, hantu-hantu dari dunia bawah ini berada di dalam pegunungan ini. Karena kita sudah di sini, mereka pasti sudah menyadarinya. Kita akan melawan mereka hari ini. Sekalipun kita tidak mendapatkan keuntungan apapun, setidaknya kita akan membuat mereka sedikit menderita agar mereka tahu bahwa kita tidak boleh dipermainkan. Tuan Gao He, para penguasa hantu ini benar-benar tidak menganggap kita serius. Mereka jelas merasakan kedatangan kita, tetapi mereka tidak berniat keluar. Apa mereka pikir kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka? Kata beberapa penguasa surgawi lainnya dengan geram sambil menggertakkan gigi. Jiwa Yang Chen kini telah terbebas, dan dia juga melihat hantu-hantu dari dunia bawah bersembunyi di berbagai tempat di dalam gua. Yang paling menarik perhatiannya adalah dua penguasa hantu dunia bawah yang telah mencapai alam tanpa kekuatan. Jing Guizun tampaknya menyadari perkembangan di sini, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Mereka tidak dapat membunuh Gao He Tianzun, dan kedatangan Gao He Tianzun ke sini seperti lelucon bagi mereka. Teman muda Yang Chen, hantu-hantu ini ada di bawah. Apa kau punya rencana? Gao He Tianzun setengah menutup matanya. Yang Chen tahu bahwa pihak lain sedang mengujinya, jadi dia tidak marah. Dia tersenyum tenang dan berkata, Senior Gao He, tunggu saja di sini. Karena hantu-hantu ini tidak mau keluar, aku akan membiarkan mereka menderita. Gao He Tianzun menarik napas dalam-dalam. Yang Chen begitu sombong. Beraninya dia berkata begitu? Apa dia benar-benar tidak menganggap serius hantu-hantu dari dunia bawah ini? Entah seberapa besar kekhawatirannya dan berapa banyak tenaga yang ia korbankan untuk ini, tapi ia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Orang ini benar-benar terlalu ambisius. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Yang Chen, jadi dia segera berkata, baiklah, kalau begitu aku akan menonton kekuatan sihir teman muda Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa Gao He Tianzun masih tidak mempercayainya, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius.
Tugasnya adalah datang ke sini dan mengusir hantu-hantu, jadi dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Sekarang, dia langsung mengeluarkan artefak kaisar, hukuman surgawi Qin kuno. Setelah mengeluarkan Guqin hukuman surgawi, Yang Chen menekan telapak tangannya, dan aura artefak ilahi kaisar pun sedikit dilepaskan. Saat Gao Hitianzun melihat sitar kuno, bagaimana mungkin dia tidak melihat petunjuk apapun dengan penglihatannya? Artefak kaisar? Gao Hitianzun menarik napas dalam-dalam, wajahnya dipenuhi keheranan, dan ia terkejut. Anak baik, kau benar-benar membawa artefak ilahi kekaisaran. Pantas saja kau begitu sombong tadi. Tapi mengingat kekuatannya, ia agak terlalu sombong untuk mengucapkan kata-kata itu tadi sambil memegang artefak ilahi kekaisaran. Jika aku memegang artefak ilahi kekaisaran ini, aku tidak akan kalah telak melawan kedua raja hantu dunia bawah itu. Gao Hitianzun sudah terpikir untuk meminjam artefak kekaisaran ini. Di matanya, nilai artefak kekaisaran ini benar-benar terbuang sia-sia di tangan Yang Chen. Namun, ia tidak menyimpan pikiran ini terlalu lama. Ketika tiba-tiba terdengar suara piano, Yang Chen pun melantunkan lagu Sutra Kematian. Lagu itu menarik perhatian orang dan langsung menyebar. Suara gemuruh yang dahsyat dengan cepat menghilang dan bergema di lembah. Suara yang dipadukan dengan musik artefak kaisar bagaikan mimpi buruk dan keputusasaan, membuat semua hantu yang bersembunyi di lembah di bawah, yang awalnya acuh tak acuh, menjadi panik. Oh tidak, suara apa itu? Ah, tubuhku, ah! Banyak hantu Mahayana menjerit di tempat dan mati sebelum mereka bisa bertahan sejenak. Semua dewa langit yang berkuasa yang melihat kejadian ini terkejut, termasuk dewa langit Gaohi. Mereka tidak mempercayai mata mereka. Para hantu di lembah tak berdaya melawan alunan musik Yang Chen. Para penguasa hantu Mahayana yang telah diserang beberapa kali namun gagal menimbulkan banyak kerusakan kini bagaikan rumput di tangan Yang Chen, dan nyawa mereka dipanen dengan liar. Yang terpenting, jika hanya para penguasa hantu Mahayana ini, semuanya akan baik-baik saja. Yang paling menakutkan, bahkan kedua penguasa hantu tanpa alam itu pun terkejut dan sepenuhnya terdiam oleh suara piano itu. Kedua penguasa hantu tanpa batas itu ditekan oleh metode Yang Chen. Sungguh mengerikan. Melihat ekspresi Yang Chen lagi, dia tetap tenang seperti sebelumnya, seolah-olah semua ini sesuai dengan harapannya dan tidak ada yang aneh tentangnya. Memang, bagi Yang Chen, semua ini sesuai harapannya. Kombinasi artefak kaisar, Qin kuno hukuman surgawi, dan sutra kematiannya lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Hantu Mahayana ini. Adapun kedua penguasa hantu tanpa alam ini. Jika kedua orang ini awalnya tidak menganggapnya serius, seandainya ia mengambil tindakan pencegahan tepat waktu, ia tidak akan mendapat masalah besar. Namun, jelas bahwa kedua penguasa hantu tak terbatas ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Bahkan Mu Taiking akan terluka jika diserang sutra kematiannya tanpa bantuan artefak kekaisaran Guqin. Apalagi kedua penguasa hantu tanpa alam ini. Sekarang, dengan kerja sama sutra kematian dan artefak ilahi kaisar, kedua raja hantu tak terbatas itu berhasil ditekan di tempat. Kedua penguasa hantu tak terbatas ini sungguh tangguh. Mereka bahkan mampu melawan dengan bantuan sutra kematianku dan artefak ilahi kaisar. Namun, melawan kedua kekuatanku ini saja pasti sudah membuat mereka kelelahan. Yang Chen segera berteriak, Tuan Gao Hetianzun, jika Anda tidak mengambil tindakan atas masalah ini, kapan Anda akan melakukannya? Gao Hitianzun akhirnya bereaksi. Setelah tersadar dari keterkejutannya, ia tahu bahwa sekaranglah saat terbaik untuk menyerang. Tanpa ragu, ia bergegas ke lembah dengan tindakan cepat dan tegas. Kini, kedua penguasa hantu tak terbatas itu telah ditindas oleh Yang Chen. Dalam konfrontasi tersebut, mereka tak punya kesempatan untuk melawan. Ah, Gao Hetianzun. Siapakah yang kau, makhluk jahat ini, undang ke sini? Kami tidak akan pernah menyerah, Gao Hitianzun. Bagaimana mungkin Gao Hitianzun memperhatikan kedua penguasa hantu tak terbatas ini? Ia kini berada di elemennya, hampir seperti ikan di air, menghajar dua sosok kayu dengan satu gerakan. Kedua penguasa hantu tak terbatas itu diledakkan hingga tak bersisa oleh Gao Hitianzun. Adegan ini bahkan membuat para penguasa surgawi yang berkuasa ini agak tak berdaya bereaksi. Beberapa bahkan menolak untuk percaya bahwa ini nyata. Dua raja hantu tak terbatas terbunuh dengan mudahnya? Ini agak terlalu menakutkan. Bahkan Gao Hitianzun menarik napas dalam-dalam dan mengingatnya kembali seperti mimpi. Setidaknya sebelum datang ke sini, ia telah memikirkan banyak skenario, tetapi ia tak pernah membayangkan semuanya akan menjadi seperti ini, sebuah pemandangan yang tak pernah ia bayangkan.
Dia baru saja membunuh dua raja hantu tak terbatas seperti ini. Semua hantu lain yang berkumpul di bagian lembah ini ditangkap dalam satu serangan. Para penguasa hantu tingkat yang mulia surgawi itu semuanya dibunuh oleh artefak ilahi Kaisar Yang Chen. Suatu pertempuran, suatu kemenangan besar. Namun saat semua orang tersadar kembali, mereka semua menyadari bahwa pahlawan dari semua ini bukanlah salah satu dari mereka, melainkan seseorang yang berdiri tidak jauh dari mereka, seseorang yang awalnya mereka pandang rendah. Saat itu, mereka semua merasa sedikit malu. Penampilan Yang Chen saat ini bisa dikatakan telah menampar wajah mereka masing-masing, menyadarkan mereka bahwa meskipun ia seorang kultivator Mahayana yang kuat, kontribusi yang ia berikan kepada mereka tidak kalah dari seorang kultivator tanpa alam. Tidak, lebih tepatnya, itu harus lebih baik dari Wu Jing, semakin kuat, semakin baik. Ini bukanlah lebihan. Gao Hitianzun tak bisa menyangkalnya. Setidaknya, jika ada orang kuat Wu Jing lain, ia tak bisa mengatakan bahwa ia bisa membunuh dua raja hantu Wu Jing di lembah bersamanya dan dua lainnya. Paling-paling, mereka akan seimbang dan sedikit tertekan. Tidak semudah itu untuk membunuhnya seperti sekarang. Setelah hasilnya diputuskan, Tianzun Gaohe menundukkan kepalanya, menyesali diri, dan berkata, "Sahabat muda Yang Chen, kutarik kembali perkataanku tadi. Aku sungguh tak menyangka kekuatan sahabat muda Yang Chen begitu mengerikan. Sepertinya Tianzun Linghua dan Raja Yuein memperkenalkanmu ke sini dan memujimu begitu tinggi karena suatu alasan. Sebenarnya, aku memang memandangmu seperti itu pada awalnya." Yang Chen tersenyum tipis, tetapi tidak menganggapnya serius. "Senior, Anda terlalu sopan. Inilah yang harus saya lakukan. Karena masalah ini sudah selesai, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Teman muda Yang Chen, kenapa kau terburu-buru pergi? Kenapa kau tidak tinggal di sekteku beberapa hari lagi agar aku bisa menunjukkan keramahanku dan menghiburmu?" Gao Hitianzun tidak akan pernah membiarkan Yang Chen pergi secepat ini. Dengan kekuatan dan kemudaan Yang Chen, hanya orang bodoh yang tidak akan berteman dengannya dan memenangkan hatinya. Yang Chen tersenyum santai, "Aku sudah berjanji pada senior Yuein Wang bahwa aku akan membasmi semua hantu di area suci tiga bunga, jadi aku tidak bisa menunda lagi. Aku ingin berterima kasih kepada senior Gao Hi atas kebaikannya." Setelah mendengar ini, Gao Hitianzun tidak punya pilihan selain melihat Yang Chen pergi. Melihat Yang Chen pergi, Gao Hitianzun memandangi beberapa kultivator wanita tingkat Mahayana di bawah komandonya dan menggelengkan kepala. "Teman muda Yang Chen ingin pergi, dan kau tidak menghentikannya tadi. Jika kau benar-benar menikahi teman muda Yang Chen, itu akan menjadi berkah yang diperoleh melalui kultivasi lebih dari 10 kehidupan. Mengapa kau tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan itu?" Beberapa kultivator wanita tingkat Mahayana di bawah Gao Hitianzun semuanya terbangun. Mereka begitu fokus pada pikiran mereka sehingga lupa membujuknya untuk tetap tinggal. Memang, jika mereka benar-benar bisa lebih dekat dengan Yang Chen, hanya berdasarkan apa yang baru saja dilakukan Yang Chen, itu akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi mereka. Akan tetapi, sudah terlambat untuk menyesal sekarang, meninggalkan para murid Mahayana ini dalam keadaan tak berdaya dan berkata, "Grand Master, kami tidak terlalu memikirkannya. HMPH, kesempatan itu ada di depan matamu, tapi kau tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Akan sulit bertemu orang sehebat dia di masa depan. Tapi anak ini sungguh kuat. Dengan bantuan artefak kekaisaran, dia bisa menekan penguasa hantu tak terbatas. Aku khawatir jika aku bertarung dengannya, kemungkinan besar aku akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan," kata Gao Hitianzun dengan penuh emosi. "Apakah Yang Chen ini begitu kuat?" Beberapa kultivator wanita berkata dengan takjub. "HMPH, kau pikir aku bisa berbohong padamu? Aku baru saja mendengar ada penguasa hantu dunia bawah di garis depan yang bisa mengalahkan Wu Jing Tianzun dengan kekuatan Mahayana. Aku tidak menyangka ada satu di pihak manusiaku sekarang. Sepertinya situasinya benar-benar akan berubah. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Yuein. Sepertinya anak ini sangat luar biasa. Jelas dia bisa memainkan peran yang lebih besar di medan perang garis depan. Kenapa dia harus ditempatkan di belakang? Bagaimanapun juga, aku harus melaporkan kepada Tuan Yuein tentang apa yang terjadi pada anak ini hari ini." Gao He Tianzun bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu mengeluarkan selembar giok, menulis sebaris kata, dan melemparkannya ke dalam kehampaan, menghilang. Dalam waktu kurang dari 3 hari, tubuh muda Raja Yuein duduk bersila, cemberut dan berlatih. Ia seharusnya pergi ke medan perang, tetapi sebelum pergi, ia tiba-tiba menemukan bahwa masih ada sisa-sisa Yang Chen di tubuhnya.
Sisa-sisa ini adalah esensi yang dipertukarkan antara pria dan wanita itu setelah menyatu, dan sangat berguna untuk kultivasi. Ratu Yuein awalnya tidak menganggapnya serius. Lagi pula, sebagai ahli tingkat raja, ia tidak peduli dengan urusan seorang pemuda Mahayana seperti Yang Chen. Malahan, setiap kali ia memikirkannya, ia merasa sangat marah. Lagi pula, ini berarti ia dan Yang Chen memiliki masa lalu yang tak bisa diingat, yang tentu saja membuatnya marah. Ia bahkan berpikir untuk memaksa benda ini keluar dari tubuhnya. Terakhir kali, ia melakukan hal yang sama. Namun, ketika dia benar-benar mencoba melakukannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa benda yang ditinggalkan Yang Chen di dalam dirinya mengandung vitalitas yang sangat menakjubkan. Dia agak bingung sejenak, dan setelah mengamati dengan saksama, dia menemukan bahwa benda yang ditinggalkan Yang Chen di tubuhnya sebenarnya mengandung esensi waktu dan ruang, hidup dan mati, dan bahkan berbagai hal. Jika dia dapat menyempurnakannya menjadi bagian dari dirinya, dia tidak hanya akan mampu mengendalikan kekuatan tersebut, tetapi yang terburuk, gerakan dan metodenya juga akan mencakup bagian dari waktu, ruang, kehidupan, dan kematian. Waktu, ruang, hidup, dan mati adalah hal-hal yang hanya bisa dimiliki oleh niat Dao terkuat. Ia selalu yakin bahwa Yang Chen memiliki keduanya. Dia sangat menginginkan niat Dao yang paling kuat. Sekarang benda di tubuhnya ini memiliki kekuatan ini, sungguh sulit baginya untuk memilih. Dia berpikir untuk menghapusnya. Lagi pula, ini tentang harga dirinya. Namun, setelah berpikir panjang, ia akhirnya mengesampingkan harga dirinya. Lagi pula, Yang Chen tidak tahu tentang hal ini, jadi menyempurnakannya adalah kekuatannya. Lagi pula, ini adalah kekuatan yang pantas ia dapatkan, jadi mengapa ia tidak bisa menyempurnakannya? Menenangkan dirinya dengan cara ini, Raja Yuein secara bertahap menerima semua ini dan sepenuhnya menyempurnakan apa yang tersisa di tubuh Yang Chen menjadi kekuatannya sendiri. Setelah hampir sempurna, Raja Yuein membuka matanya yang cerah, menjentikan pergelangan tangannya sedikit, dan cahaya keemasan tiba-tiba meninggalkan tubuhnya. Kemudian, seiring perubahan ruang dan waktu, ia muncul di tempat lain. Teleportasi menembus ruang dan waktu itu nyata. Sungguh kekuatan yang menarik. Sayang sekali kekuatan ini terlalu langka. Jika aku bisa memiliki lebih banyak, kekuatanku pasti akan jauh lebih hebat, bisik Raja Yuein. Memikirkan hal ini, hatinya tak dapat menahan diri untuk tidak bergetar. Kalau saja dia benar-benar tidak kehilangan keperawanannya, tidak ada salahnya mempertahankannya. Tapi sekarang sudah terjadi 2 kali, apa gunanya bertahan? Akan lebih baik. Tapi begitu memikirkan hal itu, wajahnya langsung dingin. Apa yang sedang dipikirkannya? Jika ada lebih banyak lagi, bukankah? Ratu Yuein segera menggelengkan kepalanya, menjernihkan semua pikiran yang bergejolak di hatinya. Ia, Ratu Yuein, tidak membutuhkan kenyamanan pria manapun dalam hidupnya. Seumur hidup yang penuh perjuangan dan pencerahan adalah hasil yang diinginkannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Tetapi pada saat itu, jimat transmisi suara tiba-tiba muncul dari kehampaan. Raja Yuein mengambilnya dengan tangan kosong dan berbisik, "Itu Gao He Tianzun. Apa yang diinginkan orang ini dariku?" Ratu Yuein kebingungan dan membuka jimat transmisi suara untuk melihatnya. Alisnya yang halus berkerut saat ia berkata dengan serius, "Yang Chen lagi." Dia baru saja menekan masalah Yang Chen, dan sekarang sesuatu yang berhubungan dengan Yang Chen muncul lagi, membuat Raja Yuein sulit untuk menjernihkan kabut di hatinya. Dia merasa Hua Wanru seolah-olah sedang memancing emosinya, sehingga hatinya yang biasanya tenang menjadi lebih terguncang dari biasanya akhir-akhir ini. Hua Wanru sekarang menjadi satu dengannya, jadi sangat mudah untuk mengganggu emosinya. Wanita penuh kebencian ini. Setelah mengumpat dalam hati, Raja Yuein dengan saksama mendengarkan isi jimat itu dalam benaknya. Bocah ini benar-benar berhasil melakukan semua ini sendirian? Bahkan penguasa hantu tanpa batas pun tak masalah di tangannya? Raja Yuein mengerutkan kening. Medan perang saat ini sedang kekurangan talenta. Seorang prajurit yang mampu mengalahkan penguasa hantu tanpa batas mungkin hanya sebanding dengan prajurit tingkat raja. Sekalipun mereka berdua adalah prajurit tanpa batas, tetap saja sulit bagi mereka untuk mengalahkan musuh sekuat mereka yang berpangkat sama. Anak ini, Raja Yuein berpikir keras sejenak. Yang Chen memulai perjalanannya di kawasan suci 3 bunga, dan gerbang air lunak jelas hanyalah permulaan. Ia mengikuti irama yang sama seperti di area suci Raja Roh, membunuh hantu dan roh sambil mulai berlatih pengembangan diri. Harus dikatakan bahwa dia mendapat banyak hal baik dari mimpi terakhirnya dengan Raja Yuein.
Berbeda dengan hasil sebelumnya di mana saripati tubuh perawan diserap sepenuhnya oleh Baolu, kali ini ia benar-benar menyerap saripati yang tersisa di tubuh Raja Yuein. Terlebih lagi, setelah menyerapnya, Yang Chen juga merasakan manfaat bergabung dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Ia benar-benar bisa merasakan kekuatan hukum di dalam dirinya, tetapi sangat halus dan tak terasa. Di dalam tubuh wanita itu, ada bola cahaya keemasan, seperti matahari mini. Sekilas pandang saja sudah menunjukkan bahayanya. Yang Chen tidak berani bertindak gegabah. Kekuatan hukum dalam dirinya ini adalah kartu truf. Jika ia bisa menggunakannya dengan baik, itu akan setara dengan serangan dari seorang ahli tingkat raja. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menyesali jika Baolu tidak menyerap saripati paling berharga dari Raja Yuein saat itu, dan dia sendiri yang memurnikannya, dia akan mendapatkan lebih banyak daripada yang dia dapatkan sekarang. Hakikat keperawanan jauh lebih kuat dari ini. Memikirkan hal ini, Yang Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Mengetahui bahwa masalahnya tidak dapat diperbaiki, ia hanya bisa mendesah pelan dalam hatinya. Memiliki semua ini sekarang jauh lebih baik daripada tidak memilikinya sama sekali. Tidak ada yang perlu disesali. Selanjutnya, dia mengamuk sepenuhnya di area suci tiga bunga. Jika keberadaan hantu-hantu ini adalah mimpi buruk bagi semua kekuatan di balik kawasan suci Sanhua, maka keberadaan Yang Chen juga merupakan mimpi buruk bagi mereka. Yang Chen benar-benar menunjukkan pengalamannya dalam menghadapi hantu, memanfaatkan segala cara yang memungkinkan di wilayah suci Raja Yuling. Berlatih sambil membasmi hantu, secara efektif mencapai kedua tujuan. Membersihkan masa lalu, membasmi akar masalah, tanpa ragu. Hantu-hantu dari dunia bawah di area suci Sanhua semakin sedikit. Di bawah tangan Yang Chen, mereka dibasmi habis-habisan, dan itu menjadi mimpi buruk bagi para hantu dari dunia bawah. Kekuatan utama di daerah suci tiga bunga juga melaporkan kabar baik ini kepada Raja Yuein. Begitu saja, sebelum Raja Yuein sempat pergi ke medan perang, yang diterimanya selama ini hanyalah laporan tentang prestasi besar Yang Chen. Seiring berjalannya waktu, kekacauan di garis depan akhirnya pecah. Artinya, medan pertempuran garis depan telah hilang. Sementara itu, Yang Chen sama sekali tidak menyadari hal ini. Ia terbang di udara, menghancurkan banyak hantu dari dunia bawah dengan tangannya. Akhirnya aku punya petunjuk tentang klimaks sutra kematian ini. Tapi masih belum mudah untuk mengembangkan hasilnya. Baiklah, aku akan kembali ke sekte tiga bunga dan mempelajarinya perlahan-lahan. Aku telah membunuh 2 penguasa hantu tak terbatas di sepanjang jalan, dan sebagian besar hantu dunia bawah di area suci tiga bunga telah kubasmi, gumam Yang Chen dalam hati. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.